Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke, teman-teman, jadi di video kali ini ada kulkas sub 2 pintu dan ini awalnya mesin kompresor dia udah rusak dan perlu diganti, dan setelah saya ganti untuk mesin kompresor ini terjadi penyempitan sirkulasi freonnya. Ya, kalau misalkan dibilang buntu, ini bukan buntu teman-teman ya, tapi ini ada penyempitan sirkulasi freon di bagian pipa kapiler. Ini saya coba tunjukin. Nah, ini masih ada apa namanya, masih ada bunga es ya. Artinya kan nggak ada apa, tidak terjadi kebuntuan yang fatal. Nah, ini terjadi penyempitan sirkulasi dan yang nantinya akan menyebabkan mesin kompresor kembali rusak ya. Kalau misalkan ini dibiarkan seperti itu. Untuk bodi kulkas, ini panas. eh s- Seperti normal lah, kayak gitu ya. Bodi panas, kemudian di bagian filter itu tidak panas, tapi di bagian pipa kapiler itu terasa dingin banget dan berembun. Ini saya coba balik ya, supaya kelihatan. Ini saya coba. Oke, sebentar. Kita balik seperti ini supaya kelihatan ya. Ah, oke. Nah, ini udah saya ganti untuk apa? Langsung saya ganti aja. Saya pengen ngetes juga. Kemudian udah saya isi juga untuk tekanan freonnya di berapa itu? Di 10 PSI. Nah, untuk di bagian kondensor ini panas, teman-teman. Tapi di bagian pipa kapiler ini sangat berembun. Ini yang namanya penyempitan. Nah, ini berembun tuh. Tuh, berembun. Jadi eh dingin banget tuh. Sampai keluar air. Ini yang namanya penyempitan, teman-teman ya. Jadi penyempitan itu ada dua ya. Bisa disebabkan penyempitan dikarenakan pipa kapiler, dan juga bisa dikarenakan filter itu kotor. Jadi kalau misalkan filter itu kotor, menutupi saringan, maka yang terjadi penyempitan di bagian sirkulasi pipa kapiler, di bagian sirkulasi freonnya. Jadi yang keluar dari filter itu mengalami penyempitan, teman-teman. Nanti kalau misalkan diteruskan, maka pipa kapiler ini akan kotor, ya. Nah, kalau misalkan udah kotor tuh biasanya ya pipa kapiler cenderung lebih keras ya, nggak bisa ditekuk-tekuk lah kayak gitu. Nah, itu biasanya mengalami penyempitan di bagian pipa kapiler. Nah, nanti kita akan coba lihat juga untuk di bagian filternya ya teman-teman ya, di bagian filter, kemudian di bagian pipa kapiler juga, karena ada beberapa faktor dan ada beberapa penyebab. Bisa disebabkan karena mesin kompresor, kemudian bisa disebabkan karena adanya korosi di bagian kondensor. Nah, fungsinya nanti yang menyaring tuh di bagian filter, jadi nggak nyampe masuk ke bagian pipa kapiler, teman-teman. Jadi fungsinya itu seperti itu untuk pipa kapiler ya. Nah, sekarang kita akan coba tes untuk ampernya. Ini 0,7, teman-teman. Jadi eh, dianggap mungkin untuk kulkas ini ya normal. Kalau dibilang normal ya normal. Kalau misalkan kita tambahkan lagi ya bisa jadi es batu, bisa. Tapi ini kan terjadi penyempitan ya di bagian sirkulasi freonnya. Entah itu di bagian pipa kapiler atau nanti eh, bisa disebabkan karena ada kotoran di bagian filternya. Nanti kita akan coba cek juga untuk di bagian filternya ya. Apakah penyebabnya dari filter yang kotor, atau nanti eh, bisa juga pipa kapiler ikut kotor, teman-teman. Nanti kita akan coba cek ya. Karena jika seperti ini, maka lama-kelamaan nanti mesin kompresor akan kembali rusak ya.
akan kembali tidak dingin lagi teman-teman. Nah, kemudian misalkan kita matikan, biasanya mesin kompresor ini cenderung getar teman-teman ya, getar untuk mesin kompresornya karena sudah terjadi penyempitan ya sirkulasi. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, solusinya seperti apa? Nanti solusinya ya kita flushing semuanya, filter kita ganti teman-teman. Makanya kita diwajibkan untuk mengganti filter ya setiap perbaikan itu. Nah, ini untuk pipa kapilernya sangat berembun dan sangat dingin sekali, teman-teman. Oke, untuk filter ini nanti kita buka ya, kita bongkar filternya. Kita belum tahu juga apakah filter ini masih bersih atau sudah kotor ya, yang menyebabkan terjadinya penyempitan. Nah, ini ya, kita potong dan kita lihat untuk di bagian pipa kapilernya nih, teman-teman ya. Apakah ada kotoran atau tidak ya. Nah, kita potong seperti ini. Mudah-mudahan ini nggak terlalu kotor ya teman-teman ya. Karena misalkan kotor di bagian pipa peler itu sangat susah untuk membersihkannya teman-teman. Nah, ini kita potong juga untuk di bagian filternya. Nanti sekaligus kita ganti untuk oli mesin kompresornya. Karena bau oli kompresor ini kalau udah kotor, udah rusak lah olinya, itu sangat menyengat ya. Baunya juga nggak enak. Oke, ini saya akan coba potong ya. Oke, kita luruskan. Oke, kemudian untuk di bagian filter kita potong teman-teman. Ini kita potong dan kita lihat ya, apakah ada serbuk-serbuk dari kondensor atau dari mesin kompresor ya. Oke, ini kita potong dari sini. Nah, inilah fungsi dari filter tersebut teman-teman ya, untuk menyaring kotoran supaya tidak masuk ke bagian pipa kapiler. Kita potong ya, kita lihat nanti teman-teman ya. Wah, ini nih. Nah, untuk filter ini kotor ya teman-teman ya, kotor cuman nggak terlalu. Oh, masih bening. Ini sepertinya kotoran dari serbuk ya, serbuk. Kalau hitam tuh gini, kalau hitam tuh biasanya dari mesin kompresor ya. Nah, ini yang menutupi lubang sirkulasi yang menuju ke pipa kapiler, sehingga pipa kapiler itu menyebabkan penyempitan atau udaranya lebih kecil ya yang menuju ke pipa kapiler. Ini cenderung nanti cepat buntu. Kita cek di bagian pipa kapiler. Nah, ini sedikit kotor ya, karena untuk serbuk itu kan kecil banget. Nah, ini tapi lumayan bersih dikit ya, cuman kotor ya. Jadi ini kita bersihkan dulu untuk di bagian pipa kapiler, kita masukkan metil nanti. Nah, cara untuk membersihkan metil itu cukup mudah teman-teman ya. Kita potong di bagian kondensor. Ini baunya kurang enak teman-teman ya. Jadi menyengat banget di bagian hidung. Oke, kita potong. Nanti semuanya kita flashing di bagian kondensor juga. Caranya juga sama ya. Oke, untuk flashing, kemarin ada juga yang bertanya bagaimana cara flashing ya untuk kulkas. Jadi pipa hisap ini jangan kalian potong dulu. Jadi dibiarkan dulu ya. Kemudian setelah itu ya, kalian siapkan metil ya. Nanti metil kalian masukkan ya di ujung pipa kapiler. Kemudian untuk mesin kompresor kalian nyalakan. Nanti metil itu akan terhisap melewati pipa kapiler. Ya, ini tujuannya untuk membersihkan pipa kapiler juga sekaligus untuk membersihkan di bagian evaporator. Nah, jadi caranya seperti itu. Nah, setelah udah masuk ya, setelah udah masuk baru kalian
kasih pentil, kemudian kalian flushing. Oke, jadi ini untuk mesin kompresor udah saya lepas dari kulkasnya ya. Kemudian kita tuang juga untuk olinya. Ini olinya udah sampai seperti ini. Ini kalau dibiarin seperti itu nanti kompresor dia akan kembali rusak ya. Jadi supaya kulkas ini awet lagi, mesin kompresor awet ya, kita harus lakukan seperti ini teman-teman. Oke, sekarang kita akan coba masukkan lagi untuk oli yang baru teman-teman ya, oli R134. Nah, ini olinya ya, di M Karate 1 botol. Ini udah cukup teman-teman ya. Oke ya, jadi ini udah selesai. Kita isi metil, isi oli. Nah, udah. Sebelumnya ini olinya tuh. Nah, seperti ini guys. Ini biasanya kalau udah seperti ini tuh nggak ada nggak ada pelupasnya gitu loh, kayak cair seperti air biasa, nggak kental. Oke, setelah itu nanti kita flushing di bagian pipa kapiler, kemudian setelah itu kita flushing juga di bagian kondensor. Setelah itu pergantian filter ya baru, dan seperti biasa baru kuman dan isi freon. Dan kemudian ada juga yang bertanya udah 3 kali isi freon masih tetap buntu. Nanti saya coba kasih tutorialnya juga di dalam video ini teman-teman. Jadi ini saya coba flushing dulu. Saya rasa untuk flushing nggak perlu di-record mungkin ya teman-teman ya, karena di video-video sebelumnya udah banyak banget. Tinggal kalian lihat aja, kalian scroll, kalian pilih. Oke teman-teman, jadi untuk pengelasan semuanya udah selesai. Kemudian untuk filter juga sudah kita ganti yang baru ya. Ini saya kasih tambahan lagi ya, sama seperti biasa di video yang lalu. Kalau misalkan nggak menggunakan alat vakum, bisa kalian vakum menggunakan bodi kulkas ya, mesin kompresor kulkas bawaan ya. Seperti ini. Nah, seperti ini. Ini udah proses pemakuman nih teman-teman. Nah, caranya supaya kalian nggak buntu-buntu terus saat pengisian freon sampai 3 kali ya. Ini kan ada metil, jadi tutup botol metil segini aja, atau tutup tutup filter seperti ini. Ini kalian bisa masukkan aja metilnya, atau seperti ini juga nggak masalah ya. Intinya dia masuk sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Nih untuk proses pemakuman ini sampai benar-benar bersih dulu ya. Maksudnya bersih itu sampai benar-benar udara itu nggak keluar. Biasanya kalau misalkan masih ada kebocoran di bagian pengelasan atau di bagian manifold, ini pasti ada gelembung-gelembung. Nah, kayak gitu tuh. Itu terus menerus ya, dia akan berulang-ulang terus sampai selama ada kebocoran dia akan gelembung terus teman-teman. Beda misalkan keluarnya sedikit terus keluar enggak lagi, keluar enggak, itu beda. Ada juga yang memang dari mesin kompresor. Saya pernah dulu 2 atau 3 kali ya pernah ngalamin kayak gitu. Pengelasan semuanya udah nggak ada kebocoran, kemudian di evap juga nggak ada kebocoran, tapi dia akan keluar terus ya, keluar tapi dia nyedot lagi.
nyedot metil ya, saya baru dihembuskan lagi, dikeluarkan lagi. Itu kalian nunggu di dihisap dulu, atau ya disedot lah kayak gitu, atau dihisap, kemudian kalian tutup. Pastikan nggak ada udara yang masuk. Supaya kenapa kalau misalkan seperti ini, supaya gas freon itu murni freon terus ya, tidak tercampur oleh udara yang di luar. Fungsinya seperti itu. Oke, kita tunggu. Untuk pengisian freon ini saya menggunakan freon Clea ya. Bukan dari jenis freonnya teman-teman ya. Jadi saya bebas menggunakan freon yang pagar satu, yang dulu pernah ada isu sering buntu atau apa gitu. Oke. Tadi tumpah nih. Jadi sedikit aja. Oke, sekarang setelah ini misalkan udah selesai ya teman-teman ya, tinggal kalian siapkan tang seperti ini ya. Sekarang saya akan coba matikan supaya metil ini bisa terhisap ya ke bagian pipa kapiler. Oke, 1 2 3. Oke, saya lepas. Ini kita tunggu dulu sampai menghisap dikit aja, nggak usah banyak-banyak, baru kita tutup. Nah seperti ini. Kekerasan nih. Nah kayak gini, kita tutup seperti ini. Nah seperti ini. Setelah itu kalian las teman-teman ya, jangan sampai nggak dilas, takutnya nanti ada bocor halus. Dapat berapa bulan nanti freonnya habis. Nanti guys ya. Selesai, baru kita isi freon. Jangan lupa udaranya dibuang dulu. Nah, kita isi freonnya. Nah, setelah itu kita rapikan. Seperti ini, kita masukkan seperti ini teman-teman. Biar kelihatannya itu rapi. Oke, udah habis ya. Tuh, ini proses pengisian tuh. Baru di 50, kita tunggu nanti kita hidupkan apakah kulkas ini mengalami kebuntuan atau tidak ya. Oke teman-teman, jadi untuk pengelasan semuanya udah selesai, kemudian untuk filter juga sudah kita ganti yang baru ya. Ini saya kasih tambahan lagi ya, sama seperti biasa di video yang lalu. Kalau misalkan nggak menggunakan alat vakum, bisa kalian vakum menggunakan bodi kulkas ya, mesin kompresor kulkas bawaan ya. Seperti ini. Nah seperti ini.
Ini udah proses pemakuman nih teman-teman. Nah, caranya supaya kalian nggak buntu-buntu terus saat pengisian freon sampai 3 kali ya. Ini kan ada metil, jadi tutup botol metil segini aja, atau tutup tutup filter seperti ini. Ini kalian bisa masukkan aja metilnya, atau seperti ini juga nggak masalah ya. Intinya dia masuk sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Nih untuk proses pemakuman ini sampai benar-benar bersih dulu ya. Maksudnya bersih itu sampai benar-benar udara itu nggak keluar. Biasanya kalau misalkan masih ada kebocoran di bagian pengelasan atau di bagian manifold, ini pasti ada gelembung-gelembung. Nah kayak gitu tuh. Itu terus menerus ya, dia akan berulang-ulang terus sampai selama ada kebocoran dia akan gelembung terus teman-teman. Beda misalkan keluarnya sedikit terus keluar enggak lagi, keluar enggak, itu beda. Ada juga yang memang dari mesin kompresor. Saya pernah dulu 2 atau 3 kali ya pernah ngalamin kayak gitu. Pengelasan semuanya udah nggak ada kebocoran, kemudian di evap juga nggak ada kebocoran, tapi dia akan keluar terus ya. Keluar tapi dia nyedot lagi, nyedot metil ya, saya baru dihembuskan lagi, dikeluarkan lagi. Itu kalian nunggu dihisap dulu, atau ya disedot lah kayak gitu, atau dihisap, kemudian kalian tutup. Pastikan nggak ada udara yang masuk. Supaya kenapa kalau misalkan seperti ini, supaya gas freon itu murni freon terus ya, tidak tercampur oleh udara yang di luar. Fungsinya seperti itu. Oke, kita tunggu. Untuk pengisian freon ini saya menggunakan freon Clea ya. Tuh. Bukan dari jenis freonnya teman-teman ya. Jadi saya bebas menggunakan freon yang pagar 1 yang dulu pernah ada isu sering buntu atau apa gitu. Oke. Tadi tumpah nih, jadi sedikit aja. Oke, sekarang setelah ini misalkan udah selesai ya teman-teman ya, tinggal kalian siapkan tang seperti ini ya. Sekarang saya akan coba matikan supaya metil ini bisa terhisap ya ke bagian pipa kapiler. Oke, 1, 2, 3. Oke, saya lepas. Ini kita tunggu dulu sampai menghisap dikit aja, nggak usah banyak-banyak, baru kita tutup. Nah seperti ini. Kekerasan nih. Nah kayak gini, kita tutup seperti ini. Nah seperti ini. Setelah itu kalian las teman-teman ya, jangan sampai nggak dilas, takutnya nanti ada bocor halus. Dapat berapa bulan nanti freonnya habis nanti guys ya. Selesai, baru kita isi freon. Jangan lupa udaranya dibuang dulu.
Setelah itu kita rapikan. Kita rapikan seperti ini. Kita masukkan seperti ini, teman-teman. Biar kelihatannya itu rapi. Oke, udah. Wis ya. Tuh, ini proses pengisian tuh. Ini baru di 50, kita tunggu. Nanti kita hidupkan apakah kulkas ini mengalami kebuntuan atau tidak ya. Oke, teman-teman, ini kita tutup. Ya. Ini berapa nih, di 60 ya, 60 psi. Kita coba nyalakan dan kita pasang juga untuk tang ampernya, teman-teman ya. Tang ampere kita pasang. Begini. Kemudian kita nyalakan. Oke, kita nyalakan dan otomatis untuk tekanan dia akan turun. Tuh. Kita tunggu. Kalau misalkan sampai 30 berarti buntu. Kalau misalkan masih di atas 0 atau di bawah 0 itu masih normal, teman-teman ya. Tinggal kita tambahkan untuk untuk ampere 0,6. Ini masih sama. Panas. Oke, ini ya 0 tuh. Kita lihat di bagian evaporator. Di bagian evaporator pengembunan es tuh. Kalau buntu dia nggak bisa ngebunga es seperti ini. Tinggal kita tambahkan lagi aja untuk freonnya. Seperti ini. Tambahkan lagi. Oke, saya rasa udah cukup sampai 10. Tuh ampere naik ya. Oke. Ini sudah nggak ada embun es lagi nih. Kering. Tuh. Kering. Kemudian kalau kita ada suara desis di bagian sini, kalau misalkan kita dengar itu biasanya ada suara cuos gitu ya. Kita cek lagi. Tuh. Ada suara ya kan? Tuh. Ini udah mulai mau ke bawah nih, teman-teman. Ini udah mulai beku. Tinggal untuk di bagian bodi ini udah mulai panas. Nah, jadi caranya seperti itu, teman-teman, untuk mengisi freon dan juga mengatasi masalah yang saat pengisian freonnya itu sering buntu ya. Dan juga suara mesin kompresor ketika ketika pipa kapiler itu udah bersih, udah normal, udah pasti mesin kompresor tuh awet ya. Karena untuk pipa kapiler ini kan nggak kelihatan ya. Jadi ya kita main feeling juga ya. Gitu. Oke, mungkin itu aja teman-teman untuk video kali ini ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.